اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam niki kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, kesempatan mengaji, mendengarkan beberapa ayat-ayat dari kitabullah, beberapa ayat dari Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian juga mendengarkan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mudah-mudahan dengan mendengarkan kajian ini kita semakin kuat iman kita kepada Allah. Dengan mendengarkan kajian ini akan semakin menjadikan kita yakin terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengarkan kajian ini semakin kita mengetahui, semakin tenau siapa Allah Tabaraka wa taala. Karena tugas kita ya ma'rifatullah wa ma'rifatu dinihi wa ma'rifatu nabiyhi bil adillah. Tugas kita mengetahui Allah, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita membahas fiqhul ad'iyati wal adhkar, fikih dari masalah doa-doa dan zikir-zikir. Terakhir pembahasan kita tentang alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang fadlut takbir wa makanatuhu minad din. Keutamaan takbir dan kedudukannya di dalam agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata takbir artinya ya sebagaimana yang Allah Tabaraka wa taala sebutkan dalam banyak ayat, wa kabbirhu takbira, mengagungkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Ya, kita mengagungkan Allah Tabaraka wa taala dengan sebesar-besar pengagungan. Ini yang disebut dengan takbir. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Allah Maha besar zatnya. Allah Maha besar kerajaannya.
Kebesaran Allah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebesaran Allah tidak bisa diungkapkan dengan kalimat-kalimat. Bagaimana kita merenungkan bagaimana besarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin? Tentunya tidak mungkin akal kita, logika kita, ya, untuk memikirkan bagaimana besarnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita berpikir, kita merenungkan makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memikirkan, merenungkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Di antaranya arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilatul Ahadits As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatus sab'u fil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falat." Tidaklah 7 langit, ya, tidaklah 7 langit apabila dibandingkan dengan kursi Allah, melainkan seperti cincin yang dilemparkan di tengah tanah yang lapang yang luas. Dalam hadis-hadis yang lain menjelaskan jarak antara satu langit dengan langit ke berikutnya perjalanan 500 tahun. Itu makhluk Allah, langit yang Allah bangun, yang Allah ciptakan dengan 7 lapis. Itu masih kecil. Jarak antara satu langit dengan langit yang lain 500 tahun, itu masih kecil dibandingkan dengan arsy Allah. Bandingannya ikhwatal iman dengan kursi Allah. Kursi Allah dibandingkan dengan langit seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang yang luas. Apakah cincin itu akan kelihatan? Coba beli lapangan bejuluk ya, jangan yang terlalu luas, di lapangan saja. Cincin kode saut ke tengah lapangan, penggitan ya, tidak kelihatan rupanya. Itulah perbandingan kursi Allah dengan langit, 7 lapis langit. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa fadlul arsy 'alal kursi. Kemudian perbandingan besarnya arsy dibandingkan dengan kursi Allah. Ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqati. Seperti perbandingan, ya, tanah lapang dan cincin tersebut. Artinya cincin dibandingkan kursi dibandingkan dengan arsy sama seperti cincin yang dilemparkan di mana? Tengah tanah yang luas dan lapang. Nah, para jamaah, kita pikirkan dulu. Langit, kursi, seperti perbandingan cincin dengan tanah lapang yang luas. Kursi dibandingkan dengan arsy Allah, perbandingannya di mana? Iya, seperti perbandingan cincin dengan tanah lapang. Subhanallah. Bagaimana dengan Rabb yang menciptakannya, Rabbul Alamin? Subhanallah, maha besar Allah yang telah menciptakan 7 langit, yang telah menciptakan kursi, yang telah menciptakan arsy, yang semuanya itu adalah makhluk-makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hanya mendengar beritanya melalui hadis-hadis yang sahih. Adapun untuk melihatnya, kita belum pernah melihatnya. Karena ini termasuk beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ya. Makanya Allah sebutkan hudal lil muttaqin,
Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sampai ayatnya berikutnya. Di antara sifat orang bertakwa itu beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Yang menjadikan kita yakin karena keimanan. Yang membuat kita percaya karena iman para jamaah. Namun denara iman ditagin sadu. Ya. Namun denara iman tadi ditagin sadu. Tapi yang berbicara ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi para jamaah. Ya. Arsy Allah dipikul oleh beberapa malaikat. Pira luwena? Hah? Berapa jumlah malaikat yang memikul arsy Allah? Memikas, memang memikas. Ya wakil nang uwi sayap nang kajana. Pira? Laila 700 siu nang kajana. Pacuan mami. Putra siu. Pendapat memikas ini. Berjamaah anu dulu nih jamaah. Burne. Amarina, coba Amarina, pira? 4. Nah. Jamaah otak kebon. Kamal. 8. Arab mendapat lain? Mendapat mamikas 700 siu. Haidallah. Iya parang ngeluwe borong jamaah mamikas ini. Pendapatnya yang benar ada 8. Sebagaimana dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang memikul 'arsy Rabbmu pada hari itu berjumlah 8 malaikat. Jari balu luena malaikat ini para jamaah, ya. Yang memikul 'arsy Allah tabaraka wa taala. Yang mana malaikatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Uzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil 'arsy ma baina syahmati uzunihi ila 'atiqihi masiratu 700 sanatin. Jarak antara daun telinga sampai pundaknya. Nih, para jamaah, daun telinga sampai pundaknya. Perjalanan 700 tahun. Itu besarnya. Bayangkan para jamaah. Itu makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memikul arsy Allah tabaraka wa taala. Ini jarak daun telinganya dengan pundaknya, perjalanan 700 tahun. Bagaimana kita membayangkannya ini para jamaah? Ya, bagaimana kita membayangkannya? Bayangkan sekarang ke sini Mataram mungkin 2 jam setengah nyampe. Ini 700 tahun ya kata. Kita pakai jarak ke sini ke Mataram saja, bagaimana besar manusia itu? Bagaimana besar makhluk itu? Ini perjalanan berapa? 700 tahun, subhanallah. Baik. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lebih terkejut lagi. Kita akan kaget mendengar hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya. Nabi SAW bercerita tentang manuk, ayam jago, manuk mama, prama. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah azina li an uhadditha an diqin qad maraqat rijlahu al-arda wa unuqihi munsanin tahta al-arsy. Sungguhnya Allah mengizinkan aku, kata Nabi SAW. Allah mengizinkan aku bercerita, mengabarkan tentang seekor ayam jantan yang kedua kakinya menembus bumi,
Ya. Dan lehernya menunduk di bawah arasy. Ini manuk alam gaib ini para jamaah. Ini ayam jantan alam gaib. Mami Kas, harus tersadu apa ende ini? Harus apa ende? Harus apa ende? Harus tersadu. Kumbena. Karena Nabi yang berbicara para jamaah. Nabi mengatakan kakinya menembus bumi. Kemudian apa para jamaah? Lehernya di bawah arasy. Subhanallah. Langinya menembus bumi, kakinya menembus bumi. Lehernya di bawah mana? Di bawah arasy. Dia mengatakan wa yaqul, ayam ini berbicara. Manuk tahu ngeraos ini. Lamun di dunia, apa kita tahu ngeraos? Burung si ajarna. Ya, burung yang diajar. Tapi ini ayam paling besar. Dia berbicara mengatakan subhanaka ma a'zamaka rabbana. Maha suci engkau wahai Allah. Betapa besar engkau wahai Rabb kami. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan untuk kita merenungkan bagaimana dengan Allah, zat yang menciptakan makhluk-makhluk yang sangat besar. Makhluk yang begitu besar, yang di luar akal, yang di luar nalar, yang di luar logika, luar akal, di luar pikiran. Bagaimana dengan zat yang menciptakannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Syekh Abdul Razak rahimahullah mengatakan, hafizahullah mengatakan, inna takbir sya'nuhu 'azimun wa thawabuhu 'inda Allah jazilun wa qad takasarat an-nusus fil hasi 'alayhi wat targhib fihi wa dzikri thawabihi. Sesungguhnya takbir perkara yang sangat agung dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu banyak dalil yang menyebutkan, yang menganjurkan untuk kita bertakbir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang pertama, Allah menyebutkan tentang perkara kesyirikan yang tidak layak bagi Allah. Kemudian Allah perintahkan setelahnya untuk bertakbir kepadanya. Ini dalam surat Al-Isra ayat ke-111. Allah mengatakan, wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak, ya, sebagaimana anggapannya orang-orang Nasrani, ya, mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Tapi Allah katakan, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak. Dan Allah tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya. Allah yang mengatur langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengatur kehidupan manusia, Allah yang mengatur perkara-perkara hambanya, Allah yang mengatur taat dan tidak taat hambanya, Allah yang mengatur maksiat dan tidak maksiatnya seorang hamba. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, ya. Tidak ada urusan manusia. Bukan seperti ucapan-ucapan orang-orang sufi yang punya kemiripan dengan madhabnya orang-orang Syiah. Ya, mereka meyakini wali Allah itu, kalau orang Syiah, imam mereka, ya, mampu mengatur alam semesta katanya.
Berbeda dengan kita para kerajaan itu milik Allah, nggak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Ya, urusan gunung, urusan bumi, urusan langit, semuanya mengatur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dia gempa, dia tenang bumi ini, dia banjir, dia longsor, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kaitannya dengan wali-wali Allah, nggak ada. Karena hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan walam yakul lahu waliyun minaz-zulli, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan pula hina yang memerlukan penolong. Lihat para jamaah, Allah nggak butuh ditolong. Allah nggak butuh ditolong, tapi Allah lah yang menjadi penolong orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah penolongnya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi si nulung kita Allah, yang menolong kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kabbirhu takbira. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang Allah Maha Suci dari kesyirikan, ya, Allah menyebutkan perintah apa? Wa kabbirhu takbira. Bertakbirlah kalian, agungkanlah Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua berbicara tentang puasa. Allah kaitkan takbir dengan berpuasa. Wa qala ta'ala fi sa'ni syiyam, fi sya'ni siyam, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan, dan agar kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sangat besar atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Begitu juga Allah menyebutkan puasa, kemudian disebutkan haji, ya. Kemudian juga disebutkan tentang perkara korban. Saya ingin datang karing menja ini. Lihat, Allah kaitkan takbir ini dengan ibadah yang banyak, ibadah tauhid. Dikaitkan dengan ibadah apa tadi? Ya, puasa. Dikaitkan dengan ibadah apa lagi? Ya. Dikaitkan dengan ibadah haji dan kurban. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh, ya, kepada darah-darah dan daging-daging onta-onta yang kalian sembelih. Jadi Allah enggak butuh terhadap sembelihan kita ini para jemaah. Kita yang butuh untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, ya. Akan tetapi kata Allah, yang membuat kalian mencapai ridho Allah adalah dengan bertakwa kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika sakhkharaha lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan untuk kalian hewan-hewan ternak tersebut, litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga yang menunjukkan keutamaan takbir, Allah perintahkan Rasulnya, ya, berdakwah dan mengagungkan Allah dengan bertakbir. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 3. Ya ayyuhal muddatsir, qum
Qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut. Siapa? Rasulullah SAW. Berdirilah engkau, bangunlah engkau, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah dia dengan pengagungan sebesar-besarnya. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ya keutamaan takbir dan keagungannya. Beliau mengatakan ya, walihada kana sya'airus salati wal adani wal a'yad wal amakin al 'aliyah wat takbir wa huwa ahadul kalimatul lati hiya afdalul kalami ba'da al-Qur'an. Oleh karenanya para jamaah, syiar-syiar agama, syiar-syiar agama banyak disertai dengan takbir. Ini syiar agama, salat, azan, hari raya. Ini syiar-syiar agama. Tempat-tempat yang tinggi, kita naik ke tempat yang tinggi disunahkan bertakbir. Makanya dia adalah kalimat yang paling utama setelah Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, salah satu kalimat yang paling utama setelah Al-Quran itu ada 4 para jamaah. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagaimana sudah lewat pembahasannya. Ini 4 kalimat yang paling utama setelah Al-Quran. Maka oleh karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, "Walam yaji fi syai'in min al-athari badalu qaulillahi akbar Allahu a'zam." Tidak ada satupun dalil singanggoang yang memperbolehkan mengganti kata Allahu akbar dengan kata Allahu a'zam, padahal maknanya sama. Keduanya mengandung pengagungan. Ya, Allahu a'zam, Allahu akbar. Pada dua ini mengagungkan Allah tujuannya. Lagu ndek bau terganti. Ya. Anna salata la tanqaidu illa bi lafzi takbir. Salat ini ndek nagin sah kecuali dengan takbir. Allahu ajal. Bau dina bau. Allahu a'zam, enggak bisa. Allahu akram, ini enggak bisa diganti para jamaah. Ini jumhurul ulama, semua para ulama mengatakan lafaz Allahu akbar, lafaz takbir niki ya nabau terganti isi lafaz lain. Lagu lamun tengah dua kan, bahkan bagus masih si lain ini. Bau bagus, bagus ngenta. Lagu belum tentu bagus menurut agama. Makanya Nabi SAW mengatakan para jamaah, ini hadis yang sering kita dengar, riwayat Imam Muslim. Miftahus salah at-tuhur. Kunci salat itu apa para jamaah? Bersuci. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata Nabi SAW, pengharamannya dengan takbir, penghalalannya dengan at-taslim, dengan salam. Hanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat, ketika kita mengatakan Allahu akbar, kita harus ingat apa makna takbir. Nah, apa arti takbir para jamaah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan lafaz takbir. Perhatikan lafaz ini para jamaah. Wa fi qaulihi Allahu akbar. Pada sabda Nabi ketika menyebutkan Allahu akbar, isbatu azamatihi, menetapkan keagungan Allah. Fa innal kibriya'a yatadammanu al-'azamata walakin al-kibriya'a akmal. Ini para jamaah. Kabir itu nama Allah.
Kemudian yang lain Al-Azim, iya kan? Ya, Al-Azim Al-Kabir. Yang maha agung, yang maha besar. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya kemuliaan, azamah, ya, itu mengandung fa innal kibriya, sesungguhnya kibriya, kebesaran, keagungan, yatadammanul azamah, mengandung kemuliaan. Ya. Keagungan, kebesaran mengandung kemuliaan. Akan tetapi kebesaran dan keagungan akmal itu lebih sempurna. Makanya kata lafaz Allahu Akbar ini tidak boleh diganti dengan yang lain, dengan Allahu A'zam. Kenapa? Allahu Akbar itu lebih sempurna. Dia mengandung Allahu A'zam. Nah, jadi kata Allahu Akbar itu mengandung juga Allahu A'zam. Ini ampun yang bau terganti. Ya. Makanya itu tidak bisa diganti para jamaah. Lihat kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, keagungan, kebesaran itu adalah selendangku, wal 'azamatu izari, dan kemuliaan itu adalah sarungku. Ya, orang yang merasa besar, ini yang disebut orang yang sombong. Makanya kan Allah mengatakan, "Faman nazani wahidan minhuma azabtuhu." Orang yang mengikut sertakan dirinya dengan salah satu di antara dua sifat ini, sifat sombong, merasa besar, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa mulia, lebih mulia daripada orang lain, maka aku akan siksa dia. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya tekanggo sombong para jamaah? Ya, tidak sekali-kali kita sombong ini kah? Jauhkan sifat sombong dari diri kita. Ini sering saya ulang-ulang ini para jamaah, nasihat bagi para penuntut ilmu. Ngumbe contoh batur sombong. Ya. Ada orang yang layak ngaji, ada beruk ngaji. Nasihatin si layak ngaji, si beruk ngaji. Yang lama ngaji dinasihatin sama yang baru ngaji. Akhirnya tidak terimalah yang lama ngaji. Si loka wah, layak ngaji wah. Apa kata nasihatin si masih bajang. Baru ngaji, tidak nama. Ya, aku layak aku ngaji lengan zaman Tuan Guru Husni ku ngaji wah. Bantu berapa tok alif ndongah ngana. Nah, ini orang yang sombong ini padahal nasihatin bagus. Lalu gara-gara nanti ada menang ya, akhirnya ditolak. Ini disebut kesombongan para jamaah. Kemudian juga Syekhul Islam mengatakan at-takbir. Apa maksud dengan takbir? Ayyakuna 'indal 'abdi akbar min kulli syai'in. Apa maksud takbir para jamaah? Hendaknya Allah di sisi hamba yang terbesar dari segala sesuatu. Ayyakuna indal 'abdi akbar min kulli syai'. Hendaknya Allah di sisi hamba paling besar dari segala sesuatu. Itulah rahasia kenapa sholat dimulai dengan Allahu Akbar. Katik terlupa selapu papa dunia ini. Katik tak ingat apa jarak dengan urusan te dunia ini. Allah yang terbesar dari segala sesuatu. Iya rahasia ini para jamaah. Lagu subhanallah, lagu mulai sholat ini kah? Ya rak doang tak ingatan. Ya ada saja yang kita ingat.
Siwah lupa telah kadang-kadang tulah yang mampu ingat tangke. Baik. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan, wa li'anna at-takbir mukhtassun bil-dhikri fi hal al-irtifa' kama anna at-tasbih mukhtassun bi hal al-inkhifad kama fi sunan an Jabir bin Abdullah. Sebagaimana takbir dikhususkan di dalam agama ini untuk jalan tempat-tempat yang tinggi. Batur bongkot ya teman ini para jamaah. Sunnah luar biasa maka dulu bongkot ini. Kemudian tayak terus. Ya. Nanjak terus para jamaah. Ini disunnahkan banyak bertakbir, tanjakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lapang alhamdulillah, alhamdulillah. Turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya. Maka luar biasa. Luar biasa maka dunia sunnah apa namanya? Sunnah ini di negeri di tempat kita di Bongkot ini perjamaah turun tayakannya nanti nih. Ya, itu turun tayakannya. Bapak lagi ketiba Burni ini. Nah, selangan-langan yang menikahnya ke Burni ini perjamaah. Bapak kira takbir lah mau ini. Subhanallah. Ya. Hadis Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza alawna kabbarna." Kami suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Naik kami bertakbir. Wa idza habatna sabbahna. Jikalau turun kami bertasbih. Subhanallah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa keutamaan yang disebutkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, "Wa amma as-salata fa inna at-takbira fiha sya'nan 'aziman wa makanatan 'aliyatan. Fa fi an-nida'i ilaiha yushra'u at-takbir. وعند الإقامة لها وتحريمها هو التكبير بل إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ثم هو يصاحب المسلم في كل خفض ورفع من الصلاة." Adapun dalam masalah solat para jamaah, kebanyakannya dengan takbir, mulai dengan azan. Coba hitung para jamaah, dalam azan berapa takbir? 4. Qomat pira? Pira? 2. Pira wah? 6. 6 kali 5? 6 kali 5? Longgasa 30. Berarti si azan doang pira kali takbir wah sejelo ini? Longgasa kali. Hitung ini para jamaah. Kemudian masuk salat ya, mulai dengan takbiratul ihram. Nah, kemudian belum ruku takbir. Bangkit dari ruku sami Allah liman hamidah. Sujud Allahu akbar. Bangkit dari sujud Allahu akbar. Sujud lagi Allahu akbar. Bangkit dari sujud berdiri Allahu akbar. Subhanallah. Ya. Lihat para jamaah, takbir ini tidak terpisah dari gerakan-gerakan kita di dalam sholat. Dalam sholat yang 4 rakaat para jamaah, pira dua takbir? 22 takbir. Coba hitung nggak dulu? Coba hitung para jamaah. Kita hitung dulu ini. Allahu akbar, takbir itu ihram. Ruku Allahu akbar, pira? Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar sujud kira? Allahu akbar duduk di antara sujud? Allahu akbar kira? 5. Kemudian berdiri Allahu akbar berapa? Saya mengantuk atau mikah saya ini coba.
Itulah mami, pacuan mami. Takbiratul ihram, hitung lain sudah. Nah, sekarang takbiratul intiqal berapa kali para jamaah? Ruku 1 kali, menuju sujud 1 kali, berapa? 3 dengan takbiratul ihram. Kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud berapa? 4. Sujud lagi 5. Bangun 6. Terus hitung lanjut. Intinya 22 takbir. Ya. Pada sholat yang 4 rakaat. Lamun sholat 2 rakaat bila sholas. Karena setiap rakaat itu khamsu takbirat. Setiap rakaat itu 5 takbir. Nah, coba para jamaah ini. Itu satu sholat. Maka kalau kita hitung sekarang, sholat zuhur dan sholat asar, berapa takbir? 22, 44. Kemudian sholat isya, tambah lagi berapa? 22. 60. Nah, terus sholat maghrib berapa? 3. Pira para jamaah? Total semuanya kalau dihitungkan dengan sholat subuh dan sholat maghrib, kata Syekh, 94 takbirah, 94 kali takbir. Itu sholat 5 waktu. Belum sholat sunnah. Subhanallah para jamaah ini luar biasa. Banyaknya kita bertakbir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sudah azan kayaknya ini. Ya sudah ini. Nah, ini sudah azan para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita azan dulu, baru kita lanjutkan sedikit. Azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh hafizahullah, kita lanjutkan sedikit. Qala Ibnu Jarir rahimahullah fi tafsiri qawlihi ta'ala wa kabbirhu takbira. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari ketika menjelaskan firman Allah wa kabbirhu takbira, dan agungkan Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Kata beliau, yaqul wa'azzim rabbaka ya Muhammad. Wahai Muhammad, agungkanlah Rabbmu dengan sebesar-besar pengagungan. Bima amaraka an tu'azzimuhu min qawlin aw fi'lin, dengan mengagungkan Allah dengan apa yang Allah perintahkan. Wa ati'hu fima amaraka wa nahaka, dengan ucapan dan perbuatan. Agungkan Allah dengan perbuatan dan ucapan. Taatlah kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan jauhilah larangan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kalian. Itu hakikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah dengan berbuat taat kepadanya serta menjauhi perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan hari ini. Ya, akan datang makna takbir yang lebih terperinci insyaallah taala. Silakan ada yang bertanya para jamaah. Ada yang bertanya? Mikas. Apa? Pertanyaan Mikas. Iya. Kenapa kalau lebaran Idul Fitri suruhnya kita besur-besur? Sunnahnya sebelum berangkat itu makan dulu. Sarapan dulu.
Tapi kalau Idul Adha kita disuruh makan nanti. Iya, disunnahkan dari kurban. Kalau dia ngurban, ya. Taib. Namun dia nara banting pak korban. Kenapa? Jawabannya satu, Mami. Itu sunnah Rasulullah SAW. Iya jawabannya ini. Itu sunnah Nabi SAW. Iya petunjuk Nabi ini. Iya. Bukan karena ada lain dan hal. Dan setiap sunnah itu pasti ada manfaatnya. Dari sisi kesehatan ataupun tidak. Belamun temangan kanggo. Sebab Idul Adha mangan julu lagu kurang sunnah. Jelas Amikas? Ya. Nah, wallahu taala ala wa ala. Baik. Ini perketuanan ibu-ibu ini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya suami poligami tanpa diketahui istri pertama? Akhirnya istri kedua didatangi 5 hari sekali. Cuma 11 jam. La ilallah. Sekali. Ya, dalam 5 jelo sekali. Setiap 5 hari berapa? 11 jam. Nafkah materi juga diberikan 5 hari sekali, kadang seminggu sekali. Mohon penjelasannya. Dalam masalah izin atau tidak ada syariat yang mengharuskan laki-laki izin untuk poligami. Ya, tidak ada syariat yang mengharuskan suami untuk izin lagi kepada istrinya. Tapi itu izin yang diletakkan oleh negara kita. Ya. Kalau pengen nikah lagi dapat buku nikah, harus ada tanda tangan dari istri apa? Pertama. Dia dengar Pak Kades ke? Nah. Lamun temene mau buku nikah lagu. Ya kalau pengen buku nikah. Nah, ini dia para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang urusan nafkah harus adil para jamaah. Harus adil antara istri pertama dan istri kedua. Nah, inilah dia poligami tapi nggak punya ilmu. Harus adil para jamaah dalam masalah dia menginapnya, masalah nafkahnya harus adil. Enggak boleh. Ini sekali dalam 5 hari, 11 jam lagi. Mungkin kenapa? Diancam sama istri pertamanya. Ini dia bahaya ini para jamaah. Di padang mahsyar nanti, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Jadi keruan angkun tu sindik nadil lo menuju kiamat tu padang mahsyar tawak teh ya. Ya, barang siapa yang punya 2 istri, kemudian dia tidak adil, condong kepada salah satu di antara keduanya, dia datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Sengker, alias berat sebelah. Ya. Nah, wallahu taala ala wa alam. Jadi harus adil para jamaah. Ya, harus belajar bagaimana poligami yang sesuai syar'i. Ya, yang sesuai syariat. Jelas memikas. Ya. Kalau memikas menurari doang ruan ini. 2 wah nih. Oh. Wah lain. Memikas wah lain ke? Mesti gepar memang memikas kan. Istighfar kami. Nah, wallahu taala ala wa alam. Yang lain? Pak Ahmad. Ambil bagian ya. Ilallah. Terus? Jadi pertanyaannya dari Jenderal ini Ahmad Yani.
Ya. Namanya sama para jamaah, Ahmad Yani. Ya. Jadi jamaah kita ini banyak, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi presiden. Ya. Semoga Allah merahmati mereka para jamaah. Pak Soeharto rahimahullah. Ada nama jamaah kita dari Enak namanya Soeharto. Nah, di sini ada jamaah kita namanya siapa? Ahmad Yani, jenderal rahimahullah taala. Baik, pertanyaannya, saya pernah membaca dalam sebuah buku bahwasanya wali Allah itu ada wali katanya yang dia punya andil dalam mengangkat aras. Iya ini? Nah, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang ada adalah malaikat. Cuman itu yang punya andil, yang memikul aras itu cuman malaikat. Ya, adapun wali nggak ada urusan. Inilah dia khurafat-khurafatnya orang-orang sufi para jamaah. Iya. Ini khurafatnya orang-orang sufi. Ya. Nggak ada kaitannya mereka dengan arsy Allah. Manusia ini nggak ada kaitannya dengan perkara rububiyah, nggak ada. Ngatur gunung, ngatur bumi, nggak ada. Iya. Pawang hujan apa namanya? Lah, segulang kris. Dan cekanga katanya beji hujannya pada jamaah. La ilaha illallah. Nggak ada kaitannya. Jadi manusia ini cuman satu para jamaah. Berdoa, berusaha, urusan atur mengatur nggak ada manusia. Alam semesta ini murni di bawah aturan siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintahnya kepada malaikat-malaikatnya. Maka ini dia para jamaah yang mengatakan ini akibat gulu. Bahkan di antara cerita wali ini para jamaah, ya, ada wali katanya, ini ceritanya orang-orang sufi ini. Ada wali, lamun nagin ngakan makanan haram, ngger-ger uratna. Kumbena nagin ngenti makanan haram soalnya ini. Hei, ngger-ger uratna ini para jamaah, kumbena tanda makanan haram. Coba. Kita ini manusia nggak ada yang tahu yang gaib para jamaah. Tidak ada yang gaib. Yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaib illallah. Katakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah taala a'la wa a'lam. Nah, silakan. Pertanyaannya, apakah ada nama-nama dari malaikat pemikul aras? Tidak ada. Iya. Cuman para ulama menyebutkannya dengan bahasa Arab saja, hamalatul arsy. Malaikat-malaikat pemikul aras. Adapun namanya satu-satu tidak ada dalam dalil. Cuman dia punya nama malaikat pemikul aras. Iya. Nah, nama-namanya nggak ada secara khusus. Satu ini namanya, ini dua namanya nggak ada. Ya, jadi tidak ada dalil yang menyebutkan namanya. Wallahu a'lam. Ingin bertanya, apabila ada seorang akhwat yang sudah, nah ini pertanyaan Facebook ini. Apabila ada seorang akhwat yang sudah ta'aruf. Tahu ta'aruf para jamaah? Perkenalan. Perkenalan, ada seorang akhwat yang sudah perkenalan dan akhwat itu merasa cocok dengan ikhwan tersebut, ya, tapi keluarga akhwat tidak menyetujuinya karena ikhwan itu sudah beristri. Berarti si datang melamar ini, si datang melamari ini, wah bedanya senina. Dan dilihat belum mapan dalam hal finansial. Apakah akhwat ini harus menuruti keinginan keluarganya untuk tidak menerima ikhwan tersebut? Maka kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam urusan menikah juga, terutama poligami, sang lelaki juga harus punya kemampuan dari sisi finansial. Iya. Iya. Jangan dia poligami tapi kerjaannya lelah minta kepeng doang, lalu ibadah bayu.
Nggawe sunnah lagu ibadah lalai payuna. Ya. Ada orang yang poligami tapi dia lelah cari rezeki gara-gara supaya berbuat adil antara satu dan yang dua. Maka ini harus dipahami nih para jamaah. Maka disebutkan dalam ahkamun nikah waz zafaf, saat poligami itu diantaranya 4 para jamaah. Mampu berbuat adil. Yang kedua, aman dari lalai beribadah kepada Allah. Ya. Yang ketiga, mampu menjaga para istrinya. Ya. Yang keempat, mampu memberikan nafkah lahir. Ya, kalau memang pertimbangannya seperti ini, dari sisi finansial dia nggak mampu, maka tidak ada masalah dia menolaknya para jamaah. Karena berat masalah ini para jamaah, harus adil. Ya. Nah, Allah Ta'ala ala wa ala. Bagaimana hukumnya wanita safar tanpa mahram? Haram, tak boleh. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih, la tusafirul mar'atu fi yaumin wala lailatin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang wanita pergi musafir, ya, pada jarak perjalanan sehari dan semalam. Dalam riwayat yang lain secara umum mengatakan la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh seorang wanita pergi musafir kecuali bersama mahramnya. Ya. Tapi nengke lihat para jamaah, wanita bercadar naik gunung. La ilaha. Naik gunung ini para jamaah. Sama-sama perempuan. Ini bukan